Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mata kuliah Ilmu Pendidikan pada pokok bahasan hubungan pembawaan, keturunan, dan lingkungan di dalam pendidikan. Sebelum membahas materi ini, perkenalkan, nama saya Rizko Mufidah dengan NIM 2106411000088 dan teman saya Saskia Asa Zanuba dengan NIM 2106411000085 dan Winda Nur Afni dengan NIM 2106411000065. Di sini sudah ada 4 subbab, yang mana subbab pertama menjelaskan tentang pembawaan dan lingkungan. Subbab kedua, keturunan dan pembawaan. Subbab ketiga, macam-macam pembawaan dan pengaruh keturunan. Subbab keempat, tentang lingkungan. Baik, di sini saya Rizko Mufidah dengan NIM 2106411000088 akan menjelaskan tentang pembawaan dan lingkungan dalam pendidikan. Definisi pembawaan dan lingkungan. Pembawaan adalah seluruh kemungkinan atau kesanggupan potensi yang terdapat dalam suatu individu dan selama masa perkembangan benar-benar dapat diwujudkan atau direalisasikan. Pembawaan tersebut berupa sifat, ciri, dan kesanggupan yang biasa bersifat fisik atau bisa juga yang bersifat psikis atau kejiwaan. Warna rambut, bentuk mata, dan kemampuan berjalan adalah contoh sifat, ciri, dan kesanggupan yang bersifat fisik. Sedangkan sifat malas, lekas marah, dan kemampuan memahami sesuatu dengan cepat adalah sifat-sifat psikis yang mungkin berasal dari pembawaan. Kesanggupan-kesanggupan itu sendiri sebenarnya sudah ada dalam pembawaan. Tidak dapat amat-amati. Hanya dengan memperhatikan prestasi-prestasi, bentuk-bentuk wataknya, dan tingkah laku suatu individu sajalah kita dapat mengambil kesimpulan tentang suatu pembawaan tertentu yang ada pada individu itu. Itulah sebabnya maka dalam kehidupan sehari-hari kebanyakan orang mengartikan pembawaan itu ialah kesanggupan-kesanggupan untuk mencapai prestasi yang tinggi atau actual ability saja. Seorang anak dikatakan mempunyai pembawaan ilmu pasti jika ia telah menunjukkan kesanggupan-kesanggupan yang nyata dalam ilmu pasti dan melebihi anak-anak yang lain. Kemampuan khusus yang sampai mencapai prestasi yang tinggi biasa disebut berbakat atau bakat khusus, sehingga ada yang dinamai bakat matematika, bakat seni, bakat menggambar, dan seterusnya. Semua itu mengacu pada kemampuan yang paling tinggi atau mencapai prestasi yang tinggi. Pembawaan atau bakatnya terkandung dalam sel benih, yaitu keseluruhan kemungkinan yang tertentu oleh keturunan. Nah, definisi lingkungan. Lingkungan dalam pengertian umum berarti situasi di sekitar kita. Dalam lapangan pendidikan, arti lingkungan itu luas sekali, yaitu segala sesuatu yang berada di luar diri anak dalam alam semesta ini. Lingkungan ini mengitari manusia sejak manusia dilahirkan sampai dengan meninggalnya. Antara lingkungan dan manusia ada pengaruh timbal balik, artinya lingkungan mempengaruhi manusia dan sebaliknya, manusia juga mempengaruhi lingkungan di sekitarnya. Lingkungan tempat anak mendapatkan pendidikan disebut dengan lingkungan pendidikan. Agar tidak menimbulkan salah pengertian, lingkungan sering pula disebut sebagai faktor alam. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam interaksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Macam-macam pembawaan, yaitu ada 4 macam. Yang pertama, pembawaan jenis, yaitu setiap individu telah memiliki pembawaan jenis seperti bentuk badan, anggota-anggota tubuhnya, intelijensinya, ingatannya, dan sebagainya. Yang kedua, pembawaan ras. Dalam jenis manusia, pada umumnya masih terdapat lagi bermacam-macam perbedaan yang juga termasuk pembawaan keturunan, yaitu pembawaan keturunan mengenai ras. Yang ketiga, pembawaan jenis kelamin. Setiap manusia yang normal sejak lahir telah membawa pembawaan jenis kelamin masing-masing. Yang keempat, pembawaan perseorangan.
Pembawaan perseorangan memiliki pembawaan yang bersifat individual yang tipikal atau khas bagi setiap orang. Macam-macam lingkungan dalam konteks pendidikan. Yang pertama, lingkungan dalam atau luar, yaitu segala sesuatu yang ada di dunia ini selain manusia. Lingkungan dalam, yaitu segala sesuatu yang telah masuk ke dalam diri kita yang dapat mempengaruhi pertumbuhan sifat. Yang ketiga yaitu lingkungan sosial atau social environment, yaitu segala orang atau semua orang, manusia lain yang mempengaruhi kita. Nah, teori-teori pembawaan dan lingkungan dalam pendidikan yaitu ada 5 teori. Yang pertama, empirisme. Menurut John Locke, salah satu seorang tokoh aliran empirisme terkenal dengan teori tabula rasanya. Menurut teori ini, anak yang baru dilahirkan dapat diumpamakan kertas putih bersih yang belum ditulisi. Empirisme adalah suatu aliran atau paham yang menganggap bahwa segala kecakapan dan pengetahuan manusia timbul dari pengalaman atau empiris yang masuk melalui indera. Menurut penganut aliran ini, pengalaman yang diperoleh anak dalam kehidupan sehari-hari terdiri dari stimulan-stimulan dari alam bebas dan yang diciptakan oleh orang dewasa dalam bentuk program pendidikan. Jadi, yang menentukan perkembangan anak atau manusia adalah semata-mata faktor eksternal atau lingkungan. Yang kedua ada nativisme. Adanya aksi empirisme, muncul nativisme sebagai reaksi. Tokoh nativisme Schopenhauer berpendapat bahwa seorang anak yang mempunyai pembawaan baik maka dia akan menjadi baik, dan sebaliknya. Istilah nativisme berasal dari kata nativus, bahasa Latin, yang berarti karena kelahiran. Aliran nativisme berpendapat bahwa tiap-tiap anak dilahirkan dengan membawa sejumlah potensi atau pembawaan yang akan berkembang sendiri menurut arahnya masing-masing. Bagi nativisme, lingkungan sekitar tidak ada artinya, sebab lingkungan tidak akan berdaya dalam mempengaruhi perkembangan anak. Yang ketiga ada naturalisme. Pandangan yang mirip dengan pandangan nativisme dikemukakan oleh para penganut paham naturalisme. Arti kata naturalisme yaitu natur, alam, atau apa yang dibawakan sejak lahir. Kalau dalam hal keberadaan pembawaan manusia, pandangan antara naturalisme dengan nativisme ada kesamaan. Maka dalam hal besarnya, peranan lingkungan dalam mempengaruhi perkembangan anak, justru pandangan naturalisme memiliki unsur kesamaan dengan empiris. Yang keempat ada hukum konvergensi. Paham konvergensi berpendapat bahwa di dalam perkembangan individu baik dasar atau pembawaan maupun lingkungan merupakan peranan penting. Bakat sebagai kemungkinan telah ada pada masing-masing individu, akan tetapi bakat yang sudah tersedia itu perlu menemukan lingkungan yang sesuai supaya dapat berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Asazanuba dengan NIM 2106411000085. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembawaan dan keturunan. Struktur pembawaan. Sifat-sifat dalam pembawaan atau potensi-potensi merupakan struktur pembawaan. Sifat-sifat dalam pembawaan tidak berdiri sendiri-sendiri, yang satu terlepas dari yang lain. Sifat-sifat yang bermacam-macam dalam pembawaan itu merupakan keseluruhan yang erat hubungannya satu dengan yang lain. Yang satu menentukan, mempengaruhi, menguatkan, atau melemahkan yang lain. Manusia tidak dilahirkan membawa sifat-sifat pembawaan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, melainkan struktur pembawaan. Struktur pembawaan itu menentukan apakah yang mungkin terjadi dengan seorang manusia tertentu. Selanjutnya yaitu keturunan. Salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap perkembangan individu adalah faktor keturunan yang merupakan pembawaan sejak lahir atau berdasarkan dengan keturunan, seperti konstitusi dan struktur fisik, kecakapan potensial atau bakat dan kecerdasan. Berbeda dengan faktor lingkungan, faktor keturunan pada umumnya cenderung bersifat kodrati yang sulit untuk dimodifikasi. Keturunan adalah sifat-sifat yang ada pada seseorang yang diwariskan
atau ada persamaannya dengan mewariskannya dengan melalui sel-sel kelamin dari generasi yang satu kepada generasi yang lain berikutnya. Sifat-sifat keturunan. Sifat-sifat keturunan adalah sifat-sifat atau ciri-ciri yang diwariskan atau diturunkan melalui sel-sel kelamin dari generasi yang lain. Sifat-sifat keturunan ini memiliki dua syarat. Syarat yang pertama yaitu persamaan sifat atau ciri-ciri. Syarat yang kedua yaitu ciri-ciri ini harus menurun melalui sel-sel kelamin. Selanjutnya, asas-asas keturunan. Berikut adalah beberapa asas tentang keturunan yang akan memberikan gambaran pembanding kepada kita tentang apa-apa yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Asas yang pertama yaitu asas reproduksi, asas yang kedua yaitu asas variasi, asas yang ketiga yaitu asas regresi filial, asas yang keempat yaitu asas jenis menyilang, dan asas yang kelima yaitu asas konformitas. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Winda Nur Afni. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Nur Afni dengan NIM 210641100065. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam pembawaan dan pengaruh keturunan. Setiap anak yang dilahirkan membawa sejumlah potensi yang berbeda-beda yang akan berkembang menurut arahnya masing-masing atau yang disebut juga dengan nativisme. Salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap perkembangan seorang anak adalah faktor keturunan yang merupakan pembawaan sejak lahir atau berdasarkan keturunan. Pengaruh keturunan sangat bergantung pada besarnya kualitas gen yang dimiliki oleh orang tuanya, karena faktor keturunan memegang peranan penting pembawaan perilaku dan kepribadian seorang anak. Macam-macam pembawaan. Yang pertama ada pembawaan gen atau sifat. Gen atau sifat anak berasal dari kedua orang tuanya dan selebihnya berasal dari nenek moyangnya. Pembawaan gen atau sifat ini berpengaruh pada sifat fisik atau sifat psikis yakni kejiwaan. Contoh pembawaan pada sifat fisik adalah perbedaan bentuk tubuh dan warna kulit. Sedangkan contoh pembawaan dari sifat psikis adalah sifat malas, cepat marah, dan mudah memahami sesuatu. Yang kedua ada inteligensi, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan suatu situasi atau masalah. Salah satu contohnya adalah bakat. Bakat adalah kemampuan khusus yang menonjol di berbagai potensi yang dimilikinya. Pada umumnya, bakat seorang anak akan diketahui oleh orang tuanya sejak mereka masih kecil melalui dari tingkah laku dan kegiatan yang sering dilakukan oleh seorang anak. Yang ketiga ada pengaruh keluarga. Keluarga sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Apabila seorang anak tinggal di lingkungan keluarga yang baik, maka anak tersebut akan mempunyai pembawaan kepribadian yang baik juga, karena keluarga adalah pengalaman pertama bagi seorang anak. Di dalam keluarga, seorang anak akan mendapatkan dasar agama, dasar moral, dan dasar pendidikan sosial yang berguna untuk bekal masa depan seorang anak tersebut. Yang keempat, ada pengaruh lingkungan tempat tinggal. Keadaan lingkungan tempat tinggal juga berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Misalnya, anak-anak di desa lebih suka dengan keadaan tenang, sedangkan anak-anak di kota lebih suka dengan keramaian. Sehingga bisa disimpulkan bahwa lingkungan tempat tinggal berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan tidak akan pernah terjadi tanpa adanya interaksi sosial antara satu dengan yang lain maupun dengan lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Nah, itulah presentasi dari kelompok 6. Apabila ada pertanyaan,
tambahan atau sanggahan bisa ditulis di kolom komentar Google Classroom. Terima kasih kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.